Baik, selamat datang di materi kita yang selanjutnya yaitu normalisasi database. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu database dan bagaimana sistem basis data itu berjalan. Sekarang kita masuk di dalam kasus di mana ada database yang tidak normal dan kita harus menormalkan database tersebut. Seperti apa caranya nanti bakal kita bahas lebih jauh. Sekarang kita akan masuk ke materi normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Ini yang harus kita garis bawahi adalah normalisasi database itu untuk mencapai bentuk entitas yang sederhana. Sederhana itu yang bagaimana? Entitas yang tidak ribet, atribut yang tidak konflik satu sama lain. Non-redundan artinya tidak ada pengulangan suatu hal. Fleksibel berarti dia bisa mengikuti segala macam perubahan dan mudah beradaptasi. Sehingga apabila hal tersebut bisa kita capai, database kita dapat dikatakan berkualitas baik. Jadi itu adalah definisi dasar dari normalisasi database. Tujuannya tadi yang sudah kita katakan nomor 1. Untuk nomor 2, memastikan dependensi data, yaitu data berada pada tabel yang tepat. Berarti ada kalanya data itu tidak berada pada tabel yang tepat. Kemudian menghilangkan semua anomali atau kelainan dan semua kemungkinan kerusakan data. Kemudian memastikan basis data berada pada situasi paling efisien dan memastikan basis data yang efektif dan berintegritas. Nah, biasanya data yang belum dinormalisasi itu terjadi beberapa anomali. Contohnya insert anomali, delete anomali, update anomali, dan data integrity fail. Sebagai contoh, insert anomali. Insert anomali adalah anomali waktu kita menambahkan suatu data pada suatu tabel. Misalnya, tabel ini. Kita punya tabel nomor siswa dan kursus. Terjadi pengulangan value redundan terhadap penambahan data. Misalnya nomor siswa S01 mengambil kursus bahasa Inggris. Kemudian siswa S03 mengambil lagi bahasa Inggris. Seandainya kita ingin menambahkan lagi S01 ingin kursus Mandarin, tentu terjadi anomali karena nomor siswa S01 telah menyukai bahasa Inggris sebelumnya. Ini merupakan suatu hal yang akan kita rubah. Solusinya seperti ini. Dengan pemisahan tabel, tabel menjadi lebih dinamis dan mencegah terjadinya redundansi data. Jadi, sekarang kita punya dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel siswa, dan tabel yang kedua adalah tabel kursus. Jadi, walaupun Ahmad itu mengambil kursus bahasa Inggris, suatu saat Ahmad pun bisa mengambil kursus Mandarin dengan hanya tinggal memanggil kode kursusnya. Dan apabila seseorang tidak mengambil kursus itu lagi, data-data kursusnya nggak bakalan hilang. Karena data kursusnya berada pada tabel yang berbeda. Itu contoh untuk insert anomali. Kemudian update anomali, yaitu kelainan yang terjadi saat kita mengubah data pada suatu tabel. Teman-teman lihat di tabel 1, itu merupakan tabel yang berisi daftar supplier beserta kota dan barang yang dimilikinya. Sekarang yang jadi masalah adalah seandainya PT Kencana telah pindah dari Bandung ke Surabaya. Otomatis kita akan merubah data yang ada di tabel 1. PT Kencana telah berubah ke Surabaya. Tapi kita lupa bahwa PT Kencana telah memasukkan data 2 kali. Ini terjadi inkonsistensi data. Karena PT Kencana yang pertama telah berubah menjadi Surabaya, tapi PT Kencana data yang kedua masih berada di Bandung. Solusinya bagaimana?
Solusinya dengan memisahkan tabel. Jadi dengan dipisahkan seperti ini, walaupun PT Kencana mau dirubah ke Surabaya, balik lagi ke Bogor atau ke Jakarta, itu tidak akan berpengaruh dengan kode supplier beserta barangnya. Dan kita pun hanya perlu merubah data yang ada di tabel pertama. Untuk tabel yang kedua, yaitu barang dan jumlah, itu tidak masalah karena tidak perlu diubah. Jadi itu merupakan contoh dari 3 anomali, yaitu insert anomali, update anomali, dan satu lagi nih, delete anomali. Delete anomali adalah anomali yang terjadi saat kita menghapus data. Misalkan kita punya tabel seperti ini, kita ada nomor siswa, kursus, dan biaya. Seandainya siswa S04 tidak jadi mengambil kursus bahasa Jepang, otomatis biayanya juga hilang. Biaya 200.000-nya juga hilang. Seandainya siswa S03 ingin mengambil bahasa Jepang, mau nggak mau dia harus memasukkan lagi harganya, 200.000. Dan seandainya ternyata bahasa Inggris biayanya naik dari 100.000 menjadi 200.000, otomatis kita harus menambah. Kita harus merubah data 2 buah. Data yang punya siswa S01 dan data yang punya siswa S03. Tentu tidak efisien karena kita perlu merubah berkali-kali. Dan apabila datanya dihapus, kita harus memasukkan lagi. Solusinya bagaimana? Solusinya dengan membagi tabel ini. Yang satu tabel siswa dan yang satu tabel kursus. Jadi walaupun kursus bahasa Jepang mau naik harganya, mau turun harganya, tabel siswa tidak terpengaruh. Hanya perlu merubah tabel kursus. Dan ketika tabel kursus kita hapus, tabel siswa nggak ikut berpengaruh. Dan ketika tabel siswa kita hapus, tabel kursus pun tidak berpengaruh. Itu merupakan solusi dari delete anomali. Nah, nanti teman-teman mungkin banyak mendapati kasus di mana database itu ada posisinya anomali seperti ini. Biasanya ciri-ciri yang anomali itu adalah dia menggabung-gabungkan field menjadi satu tabel. Padahal sebenarnya field seperti ini bisa dipisah, tapi dia gabung menjadi satu tabel. Nah, biasanya kalau yang seperti ini bakal terjadi inkonsistensi data atau redundansi data dan sebagainya. Cukup paham ya terkait anomali? Sekarang kita lanjut ke data integrity fail. Integritas data yang gagal adalah data yang tidak dapat dipercaya. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, sekarang customer atas nama ID 1001 punya 2 tanggal lahir. Yang satu 17 Februari dan yang satu 6 Agustus. Kita mau percaya yang mana? Ini adalah contoh data integrity file. Kenapa bisa sistem mempersilahkan orang menambahkan tanggal yang telah ada? Sehingga apabila dipersilahkan untuk menambahkan data tersebut, terjadi kegagalan integritas. Kita tidak bisa mempercayai lagi data. Padahal sebenarnya database itu kuncinya adalah kumpulan fakta. Kita menyimpan fakta di dalam data, di dalam database. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti kita bakal bahas berikutnya, dan bagaimana solusinya pun nanti ada di slide-slide berikutnya. Sekarang kita telah mengetahui bahwa data yang tidak ternormalisasi biasanya cenderung kemungkinan besar bakal terjadi anomali. Itulah yang kita sebut sebagai database bentuk tidak normal atau unnormalized. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa database kita tidak normal, kita akan melaksanakan bentuk normal pertama atau 1NF. Setelah bentuk normal pertama telah selesai, kita lanjut ke bentuk normal kedua, sampai bentuk normal kelima. Bentuk normal itu adalah keadaan di mana data itu semakin jauh, semakin normal. Jadi, perbandingan antara bentuk normal pertama hingga bentuk normal kedua, tentu bentuk normal kedua jauh lebih baik. Itu semacam tahapan. Jadi setelah teman-teman menormalkan database menjadi bentuk normal pertama, teman-teman lanjut lagi merubah database itu menjadi bentuk normal kedua, hingga ketiga, hingga keempat, dan hingga kelima. Nah, beberapa bentuk normal yang lain ada. Ada yang bentuk normal Boyce code,
bentuk normal ke-6 hingga ke-7, dan domain key name form. Itu nggak bakalan kita bahas, karena kita bakal bahas dari bentuk normal 1 sampai bentuk normal ke-5 saja. Ini adalah bentuk normal pertama. Aturan nomor 1, urutan record tidak ada pengaruh apa-apa dan data tidak perlu diurutkan. Teman-teman lihat di tabel, urutan record itu tidak memiliki pengaruh apa-apa dan tidak perlu diurutkan. Apakah kita ingin mengurutkan urut tinggi badan itu berdasarkan yang paling kecil dulu? Berarti urutannya menjadi Asep, kemudian Budi, kemudian Wahyu, dan yang terakhir Tono yang paling tinggi. Itu tidak ada pengaruh apa-apa dan tidak perlu. Di dalam bentuk normal pertama, urutan itu tidak perlu, karena record tidak diurutkan berdasarkan suatu hal. Sehingga aturan pertama ini perlu kita jalankan, kita biarkan saja. Kemudian, aturan yang kedua, pada satu field dilarang memasukkan jenis data yang berbeda. Teman-teman lihat, di field tinggi badan yang seharusnya memasukkan angka, integer, Tono malah menuliskan field 160. Itu kan huruf, dan tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah disediakan bahwa field tinggi badan harus bertipe data integer. Nah, untuk bentuk normal pertama, aturan nomor keduanya adalah pada satu field kita harus konsisten. Seandainya memang huruf ya huruf, angka ya angka. Tinggi badan ya angka, nama ya huruf. Jangan sampai namanya kita memasukkan angka. Nama Tono 68. Itu tentu tidak bisa. Kemudian aturan ketiga, dilarang membuat tabel tanpa primary key. Sekarang teman-teman lihat lagi di tabel tadi bahwa ada masalah baru. Wahyu itu memasukkan data 2 kali. Yang pertama data 163 tingginya, dan yang kedua datanya 170. Ini yang kita bahas. Ini termasuk kegagalan integritas data atau data integrity fail. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena tabelnya tidak punya primary key. Ketika teman-teman tidak mempunyai mempunyai tabel yang tidak memiliki primary key, teman-teman bebas memasukkan data semau teman-teman, mau berapa kali Wahyu, mau berapa kali Asep. Tapi ketika teman-teman menjadikan nama sebagai primary key, otomatis Wahyu yang kedua nggak bisa masuk. Karena syarat primary key adalah setiap recordnya, yang di sini nama-namanya ini, harus unik. Artinya harus berbeda antara satu sama lain. Jadi ketika sudah ada Wahyu, otomatis Wahyu yang kedua gagal dimasukkan oleh sistem. Dan itu menolong kita, berarti kita tidak membingungkan. Seandainya Wahyu ternyata tingginya 170, tapi kita malah termasuk data 163, kita harus merubah data yang ada. Tidak perlu memasukkan lagi data yang baru. Oke, itu aturan nomor 3 ya, dilarang membuat tabel tanpa primary key. Kemudian yang keempat, dilarang memasukkan grup data secara berulang. Sekarang kita punya tabel, Budi memiliki field isi tas 10 pisau, 6 pedang, dan 5 obeng. Tono 5 obeng, 10 pedang, 3 pisau. Asep 2 palu, 5 obeng, 10 pisau. Sepintas tidak ada yang masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin mengambil berapakah jumlah pisau yang dimiliki oleh Budi. Tentu kita tidak bisa mengambilnya karena isi tas sekarang, field isi tas itu bertipe string. Kenapa saya bilang bertipe string? Buktinya huruf bisa masuk. Sedangkan kalau kita ingin mengambil jumlah, tipe datanya harus integer. Dan karena dalam satu field semuanya masuk, kita nggak bisa mengambil jumlah 10.
otomatis kita harus mengambil ikut-ikutan juga, kita mengambil jumlah pedang dan mengambil jumlah obeng. Tentu kita tidak bisa mengambil data yang ada di dalam satu field secara baik. Lantas bagaimana? Sekarang kita punya ide untuk membagikan jenis barang dan jumlahnya. Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Nama Budi, jenis barang pisau, dia punya 10. Kemudian dia punya pedang jumlahnya 6 dan punya obeng jumlahnya 5. Tono punya obeng jumlahnya 5 dan pedang jumlahnya 10. Dan seterusnya. Ini jauh lebih baik. Seandainya kita ingin mengambil berapakah jumlah pedang yang dimiliki oleh Budi, kita langsung mengambil value yang ada di field QTY2. Langsung dapat 6 hasilnya. Berapakah jumlah palu yang dimiliki oleh Asep? Kita langsung tahu jumlahnya 2. Sekarang masalah muncul lagi setelah kita benarkan seperti ini. Masalahnya adalah sekarang Wahyu yang hanya memiliki 2 obeng dan 5 palu, otomatis jenis barang ketiganya kosong. Ya. Ketika Wahyu ingin menambah lagi 10 palu, dia nggak bisa nambahin 10 palu manual ke sini. Dia harus nambahin lagi record yang baru. Error yang terjadi. Kenapa dia nggak bisa nambahin aja 10 tambah 5 kan 15 di sini? Tentu nggak bisa. Karena ketika Wahyu ingin memasukkan data palu menambah 10, dia lupa kalau obengnya ikutan dalam satu record. Ketika data dalam satu record diubah, otomatis obengnya kereset. Obengnya jadi 0. Dan Wahyu hanya punya palu 10. Ngulang lagi Wahyu. Wahyu harus ngapus palu 10 dan nambahin lagi. Wahyu menambahkan 2 obeng dan 15 palu. Jadi ribet. Itu adalah error yang terjadi ketika kita bentuk tabel yang seperti ini. Lalu kemudian ada lagi. Seandainya Tono kan dia punya obeng 5. Seandainya dia nggak punya obeng, ternyata tiba-tiba obengnya hilang. Obengnya pun berubah menjadi 0. Dan dia pun harus menghapus obeng tersebut. Ketika obeng dihapus, otomatis pedang dia yang jumlahnya 10 dan pisau yang jumlahnya 3 pun ikut kehapus, beserta dengan nama Tono. Mau nggak mau, Tono harus masukin lagi. Tono punya pedang 10 dan pisau 3 aja, karena obengnya udah dihapus. Tentu ini ribet. Solusinya bagaimana? Solusinya kita lihat di slide berikut. Nah sekarang, ini merupakan bentuk yang jauh lebih efisien. Jadi kita tulis manual. Nama Budi, jenis barang pisau, jumlah 10. Nama Budi, jenis barang obeng, nama 5. Seandainya Budi tidak punya pedang lagi, Budi masih punya pisau dan obeng. Seandainya Tono ingin merubah jumlah obeng menjadi 10, pedang dan pisaunya masih ada. Seandainya Wahyu ingin menambahkan jumlah barang yang baru, langsung tambah di bawah dan gak bakalan terjadi konflik. Ini merupakan bentuk yang jauh lebih baik. Karena aturan keempat adalah dilarang memasukkan grup data secara berulang. Jadi dari rangkuman tadi, kita mengetahui bahwa bentuk normal pertama itu dia tidak perlu diurutkan. Pada satu field dilarang memasukkan jenis data yang berbeda-beda. Dilarang membuat tabel tanpa primary key, dilarang memasukkan grup data secara berulang. Oke, cukup paham ya? Kita bakal lanjut ke bentuk normal kedua. Aturannya adalah setiap atribut non-kunci harus bergantung pada seluruh primary key. Sekarang teman-teman lihat, sekarang kita sudah punya tabel seperti ini. Ada nama, ada jenis barang, ada jumlah, ada pangkat. Sekarang primary key-nya yang mana? Seandainya primary key-nya cuma nama, otomatis nggak boleh ada nama Budi yang double. Maka dari itu primary key-nya 2 ya. Nama dan jenis barang. Nama dan jenis barang digabung. Otomatis Budi dan pisau, Budi dan obeng boleh. Budi dan pedang kayak gitu. Jadi dia campuran kayak gitu.
Tono dan obeng. Yang nggak boleh itu kalau sudah ada tono dan pisau ditambah lagi tono dan pisau, baru nggak bisa. Nah, ini disebut atribut kunci. Dua buah ini. Atribut non kunci yang mana? Otomatis yang ini. Nah, aturannya adalah setiap atribut non kunci harus bergantung pada seluruh. Harus bergantung pada seluruh primary key. Sekarang saya tanya, jumlah QTY1 ini bergantung pada jenis barang atau pada nama? Pada jenis barang. Oke. Apakah bergantung pada nama? Tentu tidak. Karena setiap nama mempunyai barang yang berbeda, jumlahnya pun beda-beda. Tapi kalau pangkat, apakah pangkat bergantung pada jenis barang? Tidak, karena pangkat hanya bergantung pada nama. Itulah yang disebut sebagai dependensi. Ya, primary key-nya nama jenis barang, non primary key-nya QTY pangkat. Ketika QTY bergantung kepada jenis barang dan nama diperbolehkan. Tapi ketika pangkat hanya bergantung kepada nama tidak diperbolehkan. Karena pangkat harusnya bergantung juga kepada jenis barang. Ternyata pangkat dan jenis barang itu nggak ada hubungannya. Pemula ya pemula, pisau ya pisau. Ini termasuk bentuk normal yang salah dan akan kita benarkan. Oh ya, ini namanya ketergantungan ya, dependensi. Cara bacanya begini. Nama, field, nama dan jenis barang bergantung dengan QTY. Atau bisa dibalik, QTY bergantung pada nama dan jenis barang. Itu nama fieldnya ya. Pangkat hanya bergantung kepada nama. Seharusnya pangkat pun bergantung pada jenis barang. Tapi jenis barang nggak ada hubungannya sama pangkat. Terus solusinya gimana? Solusinya kita bagi dua tabelnya. Yang satu tabel nama, jenis barang, dan jumlah. Dan yang satu nama dan pangkat saja. Jadi sekarang jauh lebih rapi. Seandainya teman-teman ingin merubah bentuk, ingin merubah jumlah pisau yang dimiliki oleh Budi, ya Budi tetap pemula dan nggak akan ada perubahan. Seandainya teman-teman menghapus semua barang yang dimiliki oleh Budi, Budi tetap pemula dan nggak bakalan ikut kehapus. Kalau begini kan ketika Budi sudah nggak punya barang lagi, pemulanya juga ikut kehapus kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Dengan solusi seperti ini jauh lebih baik. Ya, itu bentuk normal kedua. Lanjut, bentuk normal ketiga, aturannya, setiap atribut non-kunci harus bergantung pada kunci atau seluruh kunci dan hanya kunci. Sekarang teman-teman lihat di tabel, kita punya field nama, pangkat, dan level. Kalau pangkatnya pemula, levelnya 4. Pangkatnya mahir, levelnya 6. Pangkatnya sedang, levelnya 5. Pangkatnya pemula, levelnya 9. Yang jadi masalah adalah pemula itu levelnya berapa? Dari 0 sampai 4. Kenapa Wahyu bisa memasukkan pemula dengan level 9? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, seandainya suatu saat Tono, Budi naik level dari level 4 ke level 5. Dan kita lupa merubah pangkatnya. Apakah itu jadi masalah? Tentu ya. Itulah yang disebut dependensi transitif. Karena ketika level bergantung pada nama, it's okay. Levelnya 4, namanya Budi. Levelnya 5, levelnya 6, namanya Tono, it's okay. Tapi ketika pangkat itu bergantung pada level dan level bergantung pada nama, ini yang tidak diperbolehkan. Setiap atribut non-kunci harus bergantung kepada kunci. Kuncinya nama, tapi pangkat malah bergantung kepada mengikuti level, dan ini salah. Yang terjadi adalah seperti ini. Ada yang levelnya 9, pangkatnya masih pemula gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya dengan membedakan tabelnya. Jadi
di tabel pertama cuman ada nama dan level, ID-nya atau primary key-nya nama. Di tabel kedua ada level dan pangkat. Primary key-nya level. Jadi kita jelas nih, ketika ingin merubah level, otomatis pangkat pun ikut berubah. Dan karena kita merubah level yang di sini, otomatis level yang di sini pun berubah. Ini merupakan bentuk normal ketiga. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bentuk normal keempat. Aturannya adalah semua ketergantungan multinilai haruslah bergantung pada kunci. Seandainya kita punya model seperti ini, tabel yang dimiliki itu ada field model, color, dan style. Model kita anggap ini sebagai modelnya itu model rumah ya. Nah, ada model namanya Tweety, warnanya kuning dan stylenya bungalow. Ada model Tweety, color yellow, style duplex, dan seterusnya. Sekarang kita mulai cari masalahnya. Seandainya model Prairie yang di bawah, dia menambah fitur atau menambah edisi terbaru. Sekarang rumah Prairie telah memiliki warna hijau. Otomatis kita harus nambahin dong, ya, di bawah sini. Kita harus nambahin lagi. Kalau di sini nih, kalau Prairie punya warna green atau hijau, otomatis kita harus nambahin 2 kali. Karena Prairie itu punya style bungalow dan schoolhouse. Otomatis kalau mau nambahin harus nambahin Prairie green bungalow, Prairie green schoolhouse. Tapi apa jadinya kalau kita nggak jadi nambah yang terakhir? Kita cuma nambah 1 buah aja. Kita cuma nambah Prairie green bungalow. Tapi kita nggak jadi nambahin schoolhouse. Apa yang terjadi? Terjadi tidak konsistennya data. Karena Prairie telah membuka edisi hijau, tapi di database untuk Prairie warna hijau style schoolhouse belum dimasukkan. Apabila ada orang yang memesan, maka tidak menemukan data tersebut. Padahal seharusnya warna hijau itu tidak terkhusus kepada satu style. Warna itu berkhusus kepada seluruh style. Hijau ya berarti hijau bungalow, hijau schoolhouse, nggak mungkin hijau bungalow aja. Nah, itu yang harus kita perbaiki, itu problemnya. Itu problem pada bentuk norma keempat. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya ketergantungan multinilai. Apa yang disebut ketergantungan multinilai? Ketergantungan multinilai adalah ketergantungan banyak nilai terhadap satu kunci. Misal, kita punya color kita ada banyak nih. Ada color yellow, ada color blue, ada color brown. Dan kita bergantung kepada banyak model. Kita bergantung pada model Tweety, bergantung kepada model Metro, ada yang bergantung kepada model Prairie. Otomatis kita bergantung pada banyak hal. Banyak warna bergantung kepada banyak model. Begitupun style. Style bungalow ternyata bukan hanya dimiliki oleh Tweety. Style bungalow itu dimiliki oleh Prairie juga. Inilah yang disebut ketergantungan multinilai, ketergantungan yang lebih dari satu. Sebenarnya boleh, tapi yang jadi masalah adalah semua ketergantungan multinilai haruslah bergantung pada kunci. Dan yang kita lihat di tabel ini, semua ketergantungan multinilainya bergantung kepada banyak hal. Tidak bergantung kepada kunci. Ternyata color itu bisa berdiri sendiri. Model dengan color tertentu, model dengan style tertentu, itu bisa berdiri sendiri. Otomatis solusinya menjadi seperti ini. Kita buat 2 tabel. Yang satu hubungan antara model dengan color,
yang satu berhubungan antara model dan style. Ketika kita ingin menambahkan model metro dengan warna green, kita nggak usah rubah lagi. Kalau metro high rise itu otomatis green, metro modular otomatis green, itu nggak perlu, sudah otomatis. Dan seandainya, misal model Tweety color yellow kita hapus, style yang lain tetap bisa menggunakan Tweety yang warna biru. Ini merupakan bentuk normal keempat. Semua ketergantungan multinilai haruslah bergantung pada kunci. Kemudian, ini bentuk yang terakhir, bentuk normal kelima. Aturannya adalah, tabel tidak boleh diciptakan dari hasil penggabungan tabel lain. Kenapa seperti itu? Coba kita bahas. Kita fokus ke sebelah kiri ya. Kita punya 3 brand. Brand Frosty, brand Alpine, dan brand Ice Queen. Itu brand es krim misalnya. Nah, brand-brand ini punya rasa berbeda-beda tuh. Ada rasa vanilla, coklat, strawberry, mint coklat chip. Ada rasa vanilla, rum raisin, dan seterusnya. Kemudian kita fokus ke sebelah kanan. Bapak ini kita sebut sebagai Budi, dia berkata, I only like vanilla and chocolate. Saya hanya suka vanilla dan coklat. Dan saya hanya suka merek Frosty dan Alpine. Oke, siap. Sekarang kita tambahkan data itu ke dalam tabel. Otomatis, Bapak Budi Jason ini, Jason menyukai brand Frosty rasa vanilla. Jason menyukai brand Frosty rasa coklat. Jason menyukai brand Alpine rasa vanilla. Karena sesuai omongan dia ya. Dia suka vanilla dan coklat dan dia suka merek Frosty dan Alpine. Sekarang ada perempuan namanya Suzy. Dia berkata, saya hanya suka rum raisin dan mint coklat chip dan strawberry. Dan saya hanya suka merek Alpine dan Ice Queen. Otomatis kita tambahin lagi. Suzy suka merek Alpine, flavornya rum raisin. Suzy suka brand Ice Queen, flavornya mint coklat chip. Suzy suka brand Ice Queen, flavor strawberry. Suatu saat, kita nggak tahu manusia ya, suatu saat Suzy berubah pikiran. Dia sekarang tidak hanya suka merek Alpine dan Ice Queen aja, tapi dia suka merek Frosty juga. Dia nambah nih, dia suka Frosty nih. Otomatis dia suka Frosty rasa strawberry dan mint coklat chip dong, karena kan dia katakan kalau dia suka rum raisin, mint coklat chip dan strawberry. Kita tambahin. Suzy suka merek Frosty rasa strawberry. Suzy suka merek Frosty rasa mint coklat chip. Oke, seandainya skenario terburuknya adalah kita hanya memasukkan satu data. Data yang terakhir kita nggak jadi masuk. Apakah terjadi masalah? Sepintas enggak, tapi ternyata jadi masalah. Seandainya kalau Suzy itu ingin mencari daftar kesukaan dia untuk merek Frosty dan flavor mint coklat chip. Nah, padahal sebenarnya seharusnya Suzy memang suka brand Frosty dan flavor mint coklat chip. Tapi karena datanya nggak jadi kita masukkan, otomatis terjadi error. Karena kita memasukkan datanya 2 kali. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sebagai berikut. Kita pecah tabel itu menjadi 3. Yang satu, daftar brand dan flavornya aja, dan rasanya aja. Kemudian, daftar orang dengan kesukaan mereknya. Kemudian satu lagi, daftar orang dengan kesukaan rasanya. Dengan dipecah seperti ini, mau Suzy suatu saat suka Frosty silakan, mau Suzy nggak suka Alpine lagi silakan, dia tetap suka rum raisin, mint coklat chip, dan strawberry. Seandainya Jason nggak suka Alpine, yang jelas Jason suka Frosty. Dan otomatis Jason suka Frosty untuk rasa vanilla dan coklat. Simpelnya seperti itu. Oke? Jadi dengan pembagian tabel-tabel seperti ini, mencegah terjadinya inkonsistensi data. Oke? Jadi aturannya adalah tabel tidak boleh diciptakan dari hasil penggabungan tabel lain. Karena ini kelihatannya seperti hasil penggabungan tabel, dengan dipecah seperti ini jadi jauh lebih efektif. Oke, terima kasih karena telah menyimak materi ini. Saya mohon maaf
apabila ada salah kata dan salah ucap. Untuk diskusi nanti boleh via WA aja ya. Untuk teman-teman dari MKU Coding, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.